Ini konten agak rasis, yaitu khusus for Cindo. Ya, jangan dulu emosi, kita lihat Cindo. Kita sudah pernah bikin DP konten, orang keturunan Chinese, dan kita umat orang Chinese, dan sudahlah. Nggak perlu bahas ke situ, karena kita sudah pernah bikin juga DP konten, bahwa orang semua ini tidak ada Cindo, dan apalah DP istilah, orang semua ini adalah warga Indonesia. Tapi di konten kali ini kita mau bahas tentang, ini akan memiliki keuntungan, misalnya dalam konteks nih bull run. Orang bilang, bull run, nanti akan ada all season, segala macam, harga akan terbang naik. Sudah, jangan dulu sampai jauh seperti itu. Uni cuma dengar orang pengetahuan setengah-setengah tahu. Tahan dulu, Mbak Uni sampai habis ini video. Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Jadi begini, ada pengamat ekonomi DP nama Ray Dalio. Ia adalah seseorang yang kalau ngoni nak pernah dengar DP nama, dengar jo. Karena ngoni pengetahuan mungkin baca buku nak sampai sejauh mana dan akhirnya baru dengar DP nama. Oke, kita mau bahas tentang dia. Dia itu melihat perkembangan dunia dari beberapa ratus tahun mundur ke belakang. Dari setiap tahun 500 sampai mundur ke sini. Begitu sudah 1500 tahun kemudian. Yang dimana dia lihat yaitu perkembangan pergantian juara satu pemegang tahta tertinggi di dunia. Yaitu dari era UK yang paling pertama. Waktu UK di atas, diganti dengan era US yang di atas. Oke. Setelah US di atas, sekarang US ini masih paling atas nih. Tapi ada satu yang membuntuti pada dia, yaitu apa? Ya, betul. Cina. Cina akan membuntuti US dan bahkan berpotensi mengalahkan US. Orang lihat segala macam. Hal Cina apa yang tidak menguasai ngoni? Apa? Oto, handphone. Apa? Nah, ada sampai ngoni pemain tua Cina tuh. Bagus saya dulu. Oke. Ini cuma bercerita santai saja. Jangan sampai ngoni terbawa perasaan. Oke, ini rasis ini. Tenang. Oke, kita bawa ini dalam konteks komedi, tetapi ngoni bisa enjoy mendengarkan ini video ini. Oke. Pada saat terjadi pergantian antara juara satu, nah ini juara dua yang membututi ini tuh, dia mau geser tuh urutan pertama, itu terjadi perang. Baik dari UK ke US sudah perang, dan yang historical sebelumnya kalau terlihat terjadi perang. Entahkah dia perang berbentuk literary perang atau perang berbentuk yang lain. Oke, sekarang Cina mulai membututi Amerika, US. Sekarang terjadi, lihat perang apa yang terjadi paling dekat? Ya, betul, perang tarif. Di mana sudah di perang tarif, ada saling ban satu sama lain. Amerika mulai cemburu dengan adanya BRICS, Indonesia masuk dalam BRICS dan segala macam. Ini semua akan mempengaruhi yang namanya pergerakan harga dan pergerakan secara makroekonomi. Makanya begini, orang kalau mau bisnis, khususnya belajar dalam dunia pasar modal, gitu ya. Yang kita pelajari apa? Dari tahun 2009 kita belajar akan dunia pasar modal ini, forex, indeks, komoditi dan segala macam itu semua itu ya. Ngoni mau bilang baru mendadak kripto, enggak mendadak kripto. Ini terus tahu selama. Tapi kenapa tamu bilang, tapi tamang-tamang dari dulu itu akhirnya tidak bisa belajar lama? Atau ada orang-orang yang mungkin berbisnis akhirnya mentok di tengah jalan berhenti? Ini masalah bukan niat-nggak niat menurut kita. Tapi mungkin orang lupa memasukkan elemen yang namanya makroekonomi di dalam situ, gitu. Nah, kita bukan yang paling pintar, bukan. Tapi kebetulan aja kita kuliah dan belajar akan hal itu. Kebetulan aja, gitu. Dan kebetulan beberapa hal yang kita praktekkan kita tahu karena kita belajar di tapi kuliah dulu. Bukan berarti kita paling jago ya, sekali lagi, dan bukan kita paling pintar, apalagi paling kaya, bukan. Tapi hal-hal itu sinkron seperti itu. Untuk itu kalau misalnya orang mau lihat siapa yang akan menggeser sang juara satu, orang sudah punya ancang-ancang. Minimal, misalnya orang bilang nanti akan ada bull run, akan ada harga besar-besar akan naik dan segala macam. Oke, hati-hati. Ada potensi bubble crash dulu di atas ini karena ada pergeseran siapa yang menjadi juara satu. Lihat kemarin, nak jauh-jauh. Amerika melakukan DP perang tarif, akhirnya harga market crash. Semudah itu dan serapuh itu market itu jatuh. Oke? Jadi ngoni mesti pelajari, jangan sampai tiba-tiba ngoni FOMO, ngoni masuk ke dalam, selesai, meninggal percuma itu. Doi udah tabung sekian lama, kumpul banyak-banyak, hilang di market dengan begitu cepat. Oke, setelah bubble crash itu biasanya ada New World Order, yaitu tatanan dunia baru. Ini bukan berbicara Illuminati dan teori konspirasi lainnya, bukan ya. Tapi kita berbicara siapa yang menang juara satu. Sama nih misalnya pilkada jurang ya, toh. Siapa yang menang biasa kan yang pemerintahan baru ini akan bikin DP New World Order, tatanan pemerintahan baru yang dia rasa itu lebih bagus dari pemerintahan sebelumnya. Gitu ya. Nah otomatis pada saat terjadi New World Order dia akan bikin paling pertama adalah sistem edukasi. Edukasi paling gampang yang biasanya orang sebarkan adalah bahasa. Coba ini perhatikan baik-baik. Bahasa apa yang mulai banyak sekarang dipakai? Apakah ngoni rasa waktu era sebelumnya, waktu UK naik, US, di mana orang pakai bahasa Inggris, oke?
Itu bahasa Inggris akan merajalela di mana-mana. Tapi pada saat Cina menguasai dunia, ini bisa jadi bahasa Cina akan banyak dipakai di mana-mana. Ini bukan cerita Cindo ndak Cindo atau kita terlalu pro China atau kita terlalu dekat dengan kaum komunis dan lainnya, ndak ya. Dan kita juga bukan mencoba untuk mencenayang ini semua, tetapi kita orang bisa lihat bagaimana pergerakan secara ekonomi makro. Nah, kalau Ngoni nggak bisa lihat seperti ini, boro-boro Ngoni mau lihat bagaimana tuh Bitcoin bergerak, bagaimana ini DP harga bisa naik kemana, dan langsung tiba-tiba langsung belajar technical analysis, masuk trading dan segala macam. Kayaknya ada banyak step yang Ngoni lewati. Untuk mempelajari ini semua kan ruwet, banyak sakit kepala. Makanya bergabung dalam sebuah private community, dalam sebuah circle yang dimana tidak semua Ngoni harus belajar. Ada orang lain yang mencari tahu tentang itu, dia bagikan news tentang itu. Ada orang lain bisa sharing tentang itu, dimana Ngoni tidak punya waktu untuk belajar hal itu. Bergabung dalam circle yang memiliki kualitas, bukan masuk ke dalam tiba-tiba teknikal. Oh, kita pakai strategi A, indikator B, dan lain sebagainya. Ngoni kayaknya bergabung di komunitas bagusnya Tunjung Jago itu seperti itu. Makanya dalam private community ini berbayar. Karena kalau berbayar minimal, orang punya satu effort untuk menseleksi orang-orang yang bermental gratisan. Dan minimal dorong punya mentalitas yang lebih baik, walaupun itu bukan menjadi indikator utama. Dan so pasti kalau dorong berbayar, dorong habit itu bagus. Tapi setidaknya kalau ngoni niat dan ingin bergabunglah dalam private community. DP pendaftaran di tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2025. DP biaya pendaftar dan teknis lainnya silakan cek di website di www.bitcoingoceng.com. DP nama memang Bitcoin, tapi orang bukan hanya belajar tentang kripto, tapi orang belajar secara keseluruhan, membaca market, dan minimal, ini yang paling minimal, ngoni terhindar dari resiko-resiko yang karena ngoni FOMO, ngoni masuk, tiba-tiba ngoni rugi percuma. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murahnya Bang ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan kebanyakan fokusnya ke trading dari Bitcoin Goceng tuh benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya hampir 1 minggu. Di area di 3 dan 4 di hari ini Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kepenting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah, ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua, keren-keren abang-abang semua sini.